Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita Kristofela Hulu dengan NPM 24290610008 dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cunyadin ingin mempresentasikan pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dari Siregar SHMH. Makalah ini mengeksplorasi pengaruh signifikan sejarah hukum dan filsafat hukum dalam pembentukan dan perkembangan sistem hukum modern. Pemahaman terhadap sejarah dan filsafat hukum sangat penting bagi setiap sistem hukum modern, karena keduanya merupakan fondasi utama dalam pembentukan, penerapan, dan perkembangan hukum. Sejarah hukum tidak hanya menjelaskan asal-usul hukum saja, tetapi juga mengungkapkan bagaimana peraturan dan norma berubah seiring waktu sesuai dengan dinamika sosial politik dan budaya. Dari hukum Romawi yang menjadi basis sistem hukum sipil hingga hukum adat yang berkembang di masyarakat lokal, sejarah hukum memperlihatkan bahwa hukum adalah produk evolusi yang mencerminkan nilai dan kebutuhan suatu masyarakat pada masa tertentu. Di sisi lain, filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran yang lebih mengenai makna keadilan, moralitas, dan etika yang menjadi dasar penyusunan hukum. Melalui kajian filsafat, Melalui kajian filsafat hukum, berbagai konsep penting seperti keadilan, kebebasan, dan hak individu dirumuskan dan menjadi dasar dalam penyusunan peraturan hukum. Lalu apa saja rumusan masalah dari makalah ini? Yang pertama, apa itu hukum? Lalu yang kedua, apa itu istilah sejarah hukum? Lalu yang ketiga, bagaimana sejarah terbentuknya hukum? Yang keempat, apa itu filsafat hukum? Yang kelima, apa saja pengaruh dari sejarah hukum? Yang keenam, apa saja pengaruh dari filsafat hukum? Lalu, makalah ini bertujuan satu mengidentifikasi pengaruh sejarah hukum terhadap perkembangan dan pembentukan sistem hukum modern. Lalu yang kedua, menganalisis peran filsafat hukum dalam membentuk konsep keadilan moralitas dan etika yang menjadi dasar sistem hukum. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana sejarah dan filsafat hukum memengaruhi karakteristik sistem hukum di Indonesia. Lalu yang keempat, mengkaji tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum dalam menghadapi perkembangan hukum kontemporer. Lalu yang kelima, menguraikan pentingnya pemahaman sejarah dan filsafat hukum dalam menyesuaikan hukum dengan perbuatan sosial dan tuntutan keadilan dan masyarakat. Lalu kita masuk yang pertama, pengertian hukum. Hukum mempunyai pengertian beraneka ragam dari segi macam, aspek, dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya, sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam suatu rumusan yang memuaskan. Oleh sebab itu, menurut Purnadi Purbacakraka, pengertian hukum antara lain dapat dilihat dari cara-cara merealisasikan hukum tersebut dan bagaimana pengertian masyarakat terhadap hukum, yang antara lain adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas hukum, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perilaku yang ajak atau sikap yang teratur, dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Dikemukakan di pengertian dari hukum sangat penting agar tidak terjadi kesimpang siuran atau kesalahpahaman dalam melakukan telaah terhadap hukum tersebut. Lalu, apa saja pendapat dari para ahli mengenai pengertian hukum? Yang pertama ada Utrecht. Menurut Utrecht, yaitu himpunan peraturan-peraturan atau perintah beserta larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Lalu ada menurut SM Amin, kumpulan pengaturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Lalu, apa itu istilah sejarah hukum? Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dalam dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah, proses hukum tertentu telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-undang ini telah berevolusi dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum. Beberapa menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual. Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih ke kontekstualisasi, lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Lalu, menurut Sorjono Sukanto, bahwa sejarah hukum mempunyai
beberapa kegunaan, antara lain antara lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan umum. Hukum itu tidak akan mungkin berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan yang terus berkembang. Lalu yang kedua, sejarah hukum dapat mengungkap pengembangan, penggantian, penyesuaian, perombakan, dan alasan-alasan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan. Lalu yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum untuk melakukan penafsiran historis terhadap hukum. Lalu yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkap fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Lalu, kegunaan sejarah hukum di atas dapat dijadikan frame atau kerangka dalam melihat pembentukan dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi, untuk melihat sejarah pembentukan hukum di Indonesia, terlebih dahulu perlu memahami kondisi geografis dan etnis atau bangsa Indonesia sebelum merdeka. Lalu, sejarah terbentuknya hukum. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Eropa, bukan agama, dan hukum adat. Terjadinya percampuran tersebut adalah akibat bertemunya antara sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama masa penjajahan di Nusantara dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk Nusantara yang multireligi, etnis, dan kultur. Lalu, mazhab teori sejarah lahir pada awal ke-19, yaitu pada tahun 1814. Lahirnya mazhab ini ditandai dengan diterbitkannya manuskrip yang ditulis oleh Friedrich Karl von Savitz yang berjudul Vom Beruf Ansicht für Gensbruch und Rechtswissenschaft, yang berarti tentang seruan masa kini akan undang-undang dan ilmu hukum. Friedrich Karl von Savitz dipandang sebagai perintis lahirnya mazhab sejarah. Kelahiran mazhab yang dirintis oleh Savitz ini dipengaruhi oleh buku yang berjudul El Esprit de Lois atau Semangat Hukum dari karangan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang diterbitkan pada tahun 1784. Dalam buku tersebut, Montesquieu mengemukakan bahwa ada relasi yang kuat antara jiwa suatu bangsa dengan hukum yang dianutnya. Lalu dengan kata lain, bahwa dinamis nilai-nilai dan tatanan sosial menyebabkan dinamisi pada hukum yang dipegang masyarakat. Teori sejarah hukum secara garis besar merupakan reaksi terhadap tiga hal. Yang pertama, rasionalisme abad ke-18 yang didasari atas hukum alam, hukum kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum. Karena mengandalkan jalan pikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kehususan, dan kondisi nasional. Lalu yang kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya atau kepercayaan pada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi hubungannya, yaitu serunya ke penjuru dunia. Lalu yang ketiga ada pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Lalu kita masuk ke filsafat hukum. Ada beberapa pengertian filsafat hukum dari para ahli. Yang pertama, Sajid Raharjo mengatakan filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagaimana kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, asa, peraturan, bidang, serta sistem hukumnya sendiri. Lalu yang kedua ada William Giffenberg. Menurut William Giffenberg, filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran-ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum agar dapat memenuhi hukum yang baik. Ia juga mengatakan filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam hukum. Lalu yang ketiga ada Purnadi Purbacaraka dan Surjana Sukanto. Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu filsafat hukum juga mencakup
penye- penyeraisan pe- penyeraisian nilai-nilai. Misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. Lalu, apa saja pengaruh sejarah hukum? Pengaruh sejarah hukum terhadap sistem hukum modern dapat dilihat dari berbagai perspektif. Masing-masing menyoroti cara berbeda bagaimana hukum berkembang, diterapkan, dan diadaptasi sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik. Berikut adalah beberapa perspektif penting mengenai pengaruh sejarah hukum. Yang pertama, perspektif historis. Pengaruh evolusi sosial. Menurut perspektif historis, hukum merupakan produk dari evolusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kebiasaan dan norma masyarakat pada berbagai periode waktu. Para ahli hukum seperti Friedrich Karl von Saving berpendapat bahwa hukum berkembang secara organik dan budaya masyarakat dan bahwa perubahan sosial membawa perubahan hukum. Misalnya, hukum adat Indonesia yang dipengaruhi oleh tradisi lokal menjadi landasan penting bagi perkembangan hukum nasional. Lalu yang kedua, lalu pengaruh warisan hukum kolonial. Sejarah hukum juga mencakup warisan hukum dari masa kolonial yang berdampak besar pada sistem hukum di negara-negara bekas jajahan. Di Indonesia, pengaruh sistem hukum Belanda tercermin dalam banyak undang-undang dan produser hukum yang masih digunakan hingga saat ini seperti KUH Perdata dan KUH Pidana. Lalu, yang kedua ada perspektif sosiologis. Hukum sebagai alat pengendali sosial. Dalam perspektif sosiologis, sejarah hukum dilihat sebagai cara untuk memahami bagaimana hukum digunakan sebagai alat pengendalian sosial. Para sosiolog seperti Emil Durkheim melihat hukum sebagai mekanisme yang mengatur kohesi sosial. Hukum dapat memaksa individu untuk berlaku sesuai dengan norma-norma yang diterima, dengan demikian menjaga stabilitas sosial. Lalu ada penyusunan hukum dengan perubahan sosial. Perspektif ini juga menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Seiring waktu, norma sosial berubah dan hukum perlu mencerminkan perubahan ini untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat. Misalnya, perkembangan hak-hak sipil dan hak asasi manusia mencerminkan perubahan nilai sosial yang lebih inklusif dan menghargai kebebasan individu. Lalu, ada perspektif ekonomi. Hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi. Perspektif ekonomi menekankan bahwa sejarah hukum juga mencerminkan perubahan kebutuhan ekonomi masyarakat. Para ahli ekonomi hukum berpendapat bahwa sistem hukum berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi aktivitas ekonomi. Contohnya, perkembangan hukum kontrak dan kepemilikan adalah respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk perlindungan. Lalu, peran hukum dalam meningkatkan kesejahteraan. Perspektif ekonomi juga melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum. Contohnya, hukum perlindungan konsumen, hukum ketenaga kerjaan, dan hukum perlindungan lingkungan muncul sebagai respon terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial yang berkembang seiring waktu dan menunjukkan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi publik. Lalu ada perspektif filsafat hukum. Pencarian keadilan universal. Perspektif filsafat hukum terutama dalam aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral universal yang tidak terikat oleh waktu atau tempat tertentu. Pemikiran seperti Thomas Aquinas dan John Locke menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan moralitas dan keadilan yang universal. Dengan demikian, sejarah hukum dipandang sebagai perjalanan untuk mencapai keadilan yang lebih sempurna. Lalu ada relativisme hukum dan kritik terhadap hukum positif. Perspektif filsafat hukum juga meliputi pandangan bahwa hukum dapat bersifat relatif dan terikat oleh konteks sosial budaya tertentu. Aliran hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memandang hukum sebagai hasil dari proses legalisasi formal dan terpisah dari moralitas. Lalu, perspektif-perspektif ini menunjukkan bahwa sejarah hukum tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tapi juga sebagai penggerak perubahan dan refleksi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Memahami berbagai perspektif ini membantu menilai kita lebih baik dalam bagaimana sistem hukum dapat diperbarui agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu, pengaruh filsafat hukum. Pengaruh filsafat hukum terhadap sistem hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif yang masing-masing memberikan pandangan berbeda mengenai bagaimana hukum seharusnya dirancang, ditetapkan, dipahami. Berikut adalah beberapa perspektif untuk mengenai pengaruh filsafat hukum. Yang pertama, perspektif hukum alam atau naturalisme.
Prinsip keadilan universal. Perspektif hukum alam memandang hukum sebagai perwujudan nilai-nilai moral universal dan prinsip-prinsip keadilan yang tidak terikat oleh waktu atau tempat. Lalu hak asasi manusia sebagai hak alamiah. Filsafat hukum akan berkontribusi pada pemahaman bahwa hak asasi manusia bersifat alamiah dan melekat pada setiap individu, sehingga tidak boleh dilanggar oleh hukum positif. Lalu perspektif positivisme hukum. Pemisahan hukum dan moralitas. Perspektif positivisme hukum yang dipelopori oleh tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan berwenang dan harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan moralitas. Lalu, kepastian hukum. Positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum yang berarti hukum harus dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten. Hal ini mempengaruhi sistem hukum modern, di mana peraturan hukum disusun secara ketat dan ditafsirkan sesuai teks undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat. Lalu kesimpulannya adalah pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan sistem hukum modern. Sejarah hukum memberikan landasan konseptual yang menunjukkan bagaimana hukum berevolusi seiring perubahan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat di setiap zaman. Melalui sejarah hukum, kita dapat memahami bahwa hukum adalah produk sosial yang mencerminkan karakteristik masyarakat pada periode tertentu yang berkembang dari tradisi lokal, seperti hukum adat hingga adaptasi dari sistem hukum asing yang diterapkan pada masa kolonial. Pengaruh sejarah ini terus menjadi rujukan dalam perkembangan hukum saat ini, khususnya dalam menjaga relevansi hukum dengan kondisi sosial yang dinamis. Di sisi lain, filsafat hukum memberikan dasar normatif yang memperkaya pemahaman kita mengenai tujuan hukum, makna keadilan, dan prinsip moral yang seharusnya mendasari aturan hukum. Perspektif dari berbagai aliran filsafat hukum seperti hukum alam yang menekankan moralitas universal, positivisme hukum yang mengutamakan kepastian hukum, hingga teori kritis yang mempertanyakan keadilan sosial dalam hukum, memberikan kontribusi besar dalam membentuk hukum yang lebih komprehensif dan adaptif. Kombinasi pengaruh dari sejarah dan filsafat hukum memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan yang lebih tinggi. Melalui kajian yang mendalam atas sejarah dan filsafat hukum, kita dapat memahami tantangan yang ada dalam sistem hukum serta mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Selesai. Kita tutup. Oh,